Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Sedo Putra dengan NIDN 00160292 dan NIP 1992-0216-2022-031007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan yaitu PDD dan UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, saya akan menunjukkan video pengajaran saya terhadap mata kuliah hidrologi forensik yang merupakan mata kuliah tingkat lanjut di semester 7. Dan ini untuk semester ini menjadi mata kuliah pilihan. Namun sebelum saya tunjukkan video pengajaran saya terhadap mahasiswa di kelas, saya akan memaparkan RPS atau deskripsi dari mata kuliah ini. Terima kasih. Baik, berikut ialah mata kuliah hidrologi forensik dengan kode mata kuliah TKA 3122 yang berbobot 2 SKS dan diampu dan dikembangkan oleh saya sendiri, Muhammad Hakim Sedo Putra. Nah, maksud dari mata kuliah ini sendiri ialah mata kuliah membahas bagaimana analisa yang dilakukan terhadap suatu masalah di bidang keairan dan sumber daya air secara umum, kemudian menentukan bagaimana faktor penyebabnya, dan juga melakukan analisa dalam hal pencegahan dan alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mendiagnosis permasalahan bencana yang terjadi pada hidrologi dan sumber daya air secara umum. Sub CPMK yang diharapkan juga, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan bencana hidrologi dan sumber daya air secara umum. Mahasiswa mampu merinci faktor penyebab permasalahan bencana hidrologi dan sumber daya air yang terjadi, dan mahasiswa mampu mengklasifikasikan antara penyebab dan akibat pada permasalahan bencana hidrologi dan sumber daya air. Dari CPMK tadi, mahasiswa mencapai CPMK tersebut dengan indikasi bahwa mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis bencana dan daya rusak air, proses dan penyebab terjadinya. Mahasiswa juga mampu menghubungkan keterkaitan bencana tersebut dengan siklus hidrologi, dan mahasiswa mampu memahami metode perhitungan analisa resiko jenis-jenis bencana dan rusaknya sumber daya air. Strategi dari pembelajaran ini, selain studi kasus dari kebencanaan dan juga kerusakan air yang terjadi di sekitar manusia, juga diharapkan mahasiswa mampu mengekspor pemikirannya melalui diskusi dan juga penyampaian pendapat dan lainnya. Secara keseluruhan, metode secara student center learning yang akan diterapkan pada perkuliahan ini. Dan tugas ada dua bentuk, ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Dan kriteria penilaian kurang lebih ada 4, tugas, kuis, dan UTS. Dan juga UAS. Masing-masing tugas 30%, kuis 10%, UTS dan UAS 30%. Dan kategori penilaiannya lebih besar sama dengan 75 untuk mendapatkan nilai A, 70-75 untuk AB, dan seterusnya kelipatan 5 untuk setiap grade-nya. Inilah jadwal perkuliahan selama 14 pekan, 14 pertemuan ya. Baik. Dari pekan-pekan pertama mungkin dimulai dari pengantar forensik hidrologi, data sumber informasi, teknik pengukuran, seterusnya hingga bagaimana kita mampu menganalisis bencana daya rusak air seperti sedimentasi erosi, banjir, kekeringan, dan pencemaran. Ya. Dimulai dari penelusuran sumber pencemaran air, pengaruh tata ruang terhadap SDA, dan juga analisis pengaruh kebijakan terhadap SDA. Diakhiri UAS di pekan ke-16. Kemudian ini tata tertib yang diharapkan mampu dipenuhi oleh mahasiswa dan juga dosen. Dosen melaksanakan perkuliahan 100% selama 1 semester, dan bila ada kealfaan atau ada halangan akan digantikan di waktu lain, dicarikan waktu kosong yang lain. Kemudian dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan bila diperlukan. Dosen akan memberikan contoh dengan juga berpakaian rapi, sopan, dan waktu juga yang efektif dan efisien. Dosen memberikan nilai yang adil, subjektif, objektif sesuai dengan proses yang dilakukan selama 1 semester, baik ujian, tugas, dan seluruhnya.
Protes penilaian dilayani paling lama 1 pekan setelah nilai keluar dan dosen tidak menggunakan suatu hal di luar konteks perkuliahan. Mahasiswa sendiri diharapkan dapat hadir 100% tanpa keterlambatan. Kecuali mahasiswa ada suatu hal yang di luar kendali atau di luar kontrol, maka diharapkan mahasiswa tersebut mengkonfirmasi jika akan datang terlambat atau tidak hadir. Konfirmasi ke dosen atau ke ketua kelas. Mahasiswa juga diperbolehkan mengikuti UAS bila kehadiran 80%, mahasiswa mengikuti kuliah dengan berpakaian rapih dan sopan, tidak ada kaos oblong, atau pakaian tidak wajar lainnya seperti celana robek dan sebagainya. Mahasiswa wajib mengikuti UTS, tugas, dan UAS selama 1 semester ini. Untuk sifat ujian, tutup buku, tanpa mencontek, tanpa bekerja sama, mahasiswa dapat meminta bukti hasil penilaian bila dirasa penilaian yang dilakukan salah atau ada kekeliruan. Mahasiswa dilarang menggunakan gadget saat perkuliahan, dilarang menggunakan benda-benda lainnya yang tidak berhubungan dengan perkuliahan. Kurang lebih itu tata tertib yang harus dipenuhi oleh dosen dan juga mahasiswa. Kemudian ini referensi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini kurang lebih ada 8 ya, baik dari jurnal, artikel jurnal, buku, dan lainnya. Semua berhubungan dengan kerusakan air, forensik, hidrologi, dan sumber daya air lainnya. Kurang lebih seperti itu mengenai gambaran perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Akan kita lanjutkan ke pengajaran dan perkuliahan. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik semuanya. Siapa yang kurang perayaan sama? Sultan. Apakah hadir tadi? Perayaan itu mana ada kabar? Sultan nggak? Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Sebelumnya kita udah bicarakan mengenai apa? Mengenai ya bencana itu sendiri. Apa aja bentuk bencana? Banjir, longsor, erosi, kekeringan, sedimentasi, erosi, erosi. Semua itu benar ya. Nah sekarang apa sih penyebab-penyebab dari bencana-bencana tadi? Ialah karena faktor alam dan faktor manusia. Kalau kita sambungkan dari dulu, kenapa COVID yang sama-sama pengaruh banjir apa yang informasi ada sebetulnya tanggapan hujan. Kita untuk panas sudah sehingga meningkatkan apa hubungannya
yang dihasilkan berapa? Apa? Vaksin katanya berapa? Tanggapannya itu palang sudah tertutup. Soalnya mendadak. 0,8 itu apa? Nggak tahu. Saya cikunya. Ya itu dari rumus. OVC. Iya. Pengaliran sama 0. karena tutupan lahan 0,278. Dikali C. Google. C kalau dikali I dikali A. Palang sudah tertutupi. Sehingga meningkatkan volume air pengaliran seperti terjadi ini ya. Karena kalau C apa? Koefisien air limpasan loh. Infrastruktur semua. Jalan pengaliran intensitasnya tinggi. Semakin banyaknya persamaan suhu. Yang koefisien pengaliran maksudnya apa? Limbah yang dihasilkan oleh domestik bisa saat ini masing-masing juga sampai ke infrastruktur kita dicari masing-masing ke apa? Tidak memenuhi kapasitas. Air yang dialirkan seberapa banyak saluran drainase kita, sini kita cuma tabel koefisien bisa kalian cari tabel koefisien C. Dimatiin aja ntar lagi. Dan ada referensi dari McGill. Kalau kita simpulkan dari Bapak itu video yang kita lihat selasa tadi bahwa pertama kalian coba dulu yang lain coba. Ada pantauan bencana. Nah nanti kan juga bisa download peta dari sini ya. Jadi nggak hanya dari Word atau ArcGIS, bisa juga dari BNPB. Nah kamu coba lihat di menu sebelah kanan ya. Di menu sebelah kanan itu ada rencana, resiko. Ya, ada peta resiko. Oh, pertama paling atas ada peta. Agak Google Stream. Itu cuma beda-beda petanya. Ada Google Street Map, cuman beda-beda bentuk peta. Dalam artian ada bentuk yang bentuk atlas, ada yang bentuknya dengan tipologi daerah, ya. Coba kamu ketik ya, ini salah satu banjir apa banjir. Yang lain di uncheck aja. Nah, ternyata dari banjir di sebelah mana banjir sebenarnya? Coba kamu ganti pertanyaan. Ya. Nah, gitu. Dan ini bisa di zoom in, zoom out. Kalau kamu mau ke kota Bandar Lampung bisa, atau kota apa? Kota Padang Sumatera Barat bisa. Ya. Kamu bisa. Coba Medan. Bisa ya? Siapa? Ini data tahun berapa? 2018 sampai 2020. Coba pilih menu-menu yang lain. Coba Renan. Buat Tabaya. Kerentanan sama peta risiko. Ya, jadi kalian banyak bisa ambil informasi dari satu web. Gitu.
Dicoba satu-satu aja. Apa ya? Ini. Nah, jadi saya tunggu dulu. Coba yang lain dulu. Coba ke menu yang lain. Infografis, infografis. Ada apa aja? Di infografis ada kejadian bencana itu sendiri, ada tahunan, ada bulanan, ada ini coba di masing-masing. Enggak sama sekali. Dan dokumentasinya gimana? Ya kan berapa pakan langsung. Oh, Enggak. Enggak. kan berarti gimana? Kalau penanggulangan banjir, hal-hal perihal yang menyebabkan banjir itu apa sih? Yang harus kalian, yang harus kita pelajari, yang harus kita selidiki. Yang pertama apa? Tutupan lahannya. Tutupan lahan. Apa? Bisa menyebabkan banjir. Tutupan lahannya. Tutupan lahannya baru wilayah banjir tersebut. Sebentar, kita hitung yang pertama tutupan lahan. Tutupan lahan itu apa tadi? Mengetahui aliran limpasan, ruang limpasan. Jadi satu dulu. Kalian harus tahu tutupan dari mana? Dari Google Earth tadi. Google Earth. Untuk mendapatkan nilai C. Itu udah dapat belum? Nilai C. Nah, nilai C nya gimana? Oke, tulis aja dulu. Apa lagi? Coba baca. Kurang hujan tadi. Baru buat suka satu anak-anak tadi C.
Drainase. Ada nggak drainase atau ada nggak? Drainase gimana? Apakah dimensinya berapa pas atau belum? Drainase dari drainase apa? Yang harus kita ketahui. Dimensi drainase adalah sesuatu yang mencukupi kapasitas apa namanya? Aliran yang mau dialiri atau belum? Ya. Apa lagi? Kalian coba gimana? Kalau ini gimana apa aja? Dari awal Pak. Dari Google belum bisa. Ya bisa dipakai juga, bisa juga kelak-kelakan. Kalau ada cara begini bisa juga. Misalnya dari Google di delegasi juga bisa kan? Di delegasi dapat juga kan apa namanya luasan lahannya masing-masing berapa gitu. Jadi nanti kalau outputnya itu nanti Udah berkesinambungan atau belum sebenarnya mereka? Benar nanti kalian analisis. Tuh, ya kan? Nah makanya sekarang kalian catat dulu apa aja. Itu tadi tutupan lahan, data hujan, apa lagi? Topografi. Nah kalau topografi kita tahu dari mana? Medan elevasi ya. Dan selanjutnya apa lagi? Infrastruktur mungkin. Infrastruktur benar nggak? Nah, infrastrukturnya ada apa aja nggak di sana? Yang pasti kan yang pokok saluran drainase tadi. Ada atau enggak? Kalau ada udah sesuai atau belum? Misalnya airnya sekubik, saluran drainase cuma secuil kecil. Atau yang lain-lain misalnya apa? Gorong-gorong atau enggak? Atau kalian di mana? Oh, di mana? Kalau sumber sampah Mempori ada nggak? Kayaknya nggak ada. Pastilah nggak ada. Itu gitu infrastruktur juga harus kalian perhatikan. Terus apa lagi? Coba dicatat dulu masing-masing ya. Kelompok ini juga ya. Lengkap. Ini contohnya aja sih. Waktu pengambilan kapan, jam berapa, semua ada di sana. Jadi sama aja nggak boleh, kita nggak boleh ngambil di itu. Ya makanya kalau di Google kalian coba dulu yang lain coba. Ada pantauan bencana. Nah nanti kalian juga bisa download peta dari sini ya. Jadi nggak hanya dari Word atau ArcGIS, bisa juga dari BNPB. Nah kamu coba lihat di menu sebelah kanan ya. Di menu sebelah kanan itu ada rencana dan resiko. Ya, ada peta resiko. Oh, pertama paling atas ada peta agak Google Stream.
Itu cuma beda-beda petanya. Ada Google Street Map, cuman beda-beda bentuk peta. Dalam artian ada bentuk yang bentuk atlas, ada yang bentuknya dengan tipologi daerah, ya. Coba kamu ketik, ini salah satu banjir apa banjir. Yang lain di uncheck aja. Nah, kelihatan ada banjir di sebelah mana banjir sebenarnya. Coba kamu ketik peta ya. Dan ini bisa di zoom in, zoom out. Kalau kamu mau ke kota Bandung Lampung bisa, atau kota apa? Kota Padang Sumatera Barat bisa. Ya. Kamu bisa. Coba bisa ya? Ini data tahun berapa? 2018 sampai 2020. Itu sama. Ini dari apa bisa? Coba pilih menu-menu lain. Coba Kota Bahaya, kerentanan sama kita risiko. Ya, jadi kalian banyak bisa ambil informasi dari satu web. Dicoba satu-satu aja. Apa ya? Nah, jadi saya tunggu dulu. Kita coba yang lain dulu. Coba ke menu yang lain. Ini kalau mana? Infografis, coba infografis. Ada apa aja? Di infografis ada kejadian bencana itu sendiri, ada tahunan, ada bulanan, ada. Jadi coba kita masing-masing. Cukup ya? Pak, berarti ini kita nggak UTS lagi, ini pengganti dari tes Oh, atau kita tes lagi? Karena kan bapak kemarin ngomongnya ini sebagai ini pengganti UTS. nah iya makanya. Ya. Tapi nanti setiap orang tetap ada presentasi pertanyaan masing-masing. Kan nggak semua satu kelompok bagus semua, jelek semua kan nggak sama rata. Jadi apa nanti akhirnya tuh dibuat kayak apa namanya laporan terus dibuat juga PPT-nya ya Pak. Jadi kita nanti presentasi juga atau kayak dikumpul aja gitu PPT. Dikumpul dulu sebentar. Ya, bisa ya? Selesai 2 minggu ya? Oke, semangat semua ya. Baik, terima kasih. Itu tadi kurang lebih penilaian PDD UKT PT dari saya melalui video pengajaran di kelas untuk mata kuliah hidrologi forensik. Semoga bisa dipahami oleh semua audiens dan juga para asesor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.